jumpa lagi adik-adik. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada UTS ya. Jadi UTS itu adik-adik mengkonsumsi API untuk di-retrieve di aplikasi mobilenya yaitu Flutter. Nah, hari ini kita mulai persiapan untuk proyek UASnya. Jadi adik-adik mulai dari membuat API, kemudian mengatur manajemen akses endpoint sesuai dengan aplikasi masing-masing. Ya, sehingga nanti UTS ini tolong diselesaikan dulu. Ya, nanti tinggal mengganti endpointnya saja, plus autentikasi, filter dan pagination. Ya, masih ada 2 materi lagi. Nah, mengenai Flutter Advanced terkait dengan block provider, kemudian state management itu kita akan bahas kembali di mata kuliah selanjutnya yaitu di workshop mobile. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi baru hari ini yaitu autentikasi dan authorization untuk RESTful API. Jadi 2 hal ini adik-adik akan sering gunakan. Autentikasi itu berkaitan dengan login menggunakan username dan password kalau kita dengan user interface ya. Tetapi kalau API itu kira-kira dengan apa? Di web kemarin adik-adik buat API kan, tapi sudah sampai autentikasi belum? Sudah. Mekanismenya seperti apa? Pakai token. Salah satunya pakai token ya, tapi sebelum dapat token kan kita harus punya kredidensial dulu. Jadi daftar dulu di sistem, kemudian baru nanti kita login. Nah, ini sama halnya dengan basic workflow dari sebuah web. Namun sebelum kita bahas detail, ada pun outline di materi ini yaitu basic of API, kemudian apa perbedaan autentikasi dan autorisasi, kemudian fokus ke autentikasi metode, dan terakhir mencoba untuk membuat autentikasi dengan domain. Oke, adik-adik tentu masih ingat ini. Jadi sebuah dynamic site workflow-nya seperti ini. Ada request, kemudian request ditujukan ke sebuah routing di Laravel-nya kasusnya ya. Di Laravel, nah di routing itu akan mengarahkan ke pad atau controller di mana logic dari aplikasi itu berada. Dan ketika logic tersebut memerlukan data, maka akan di-retrieve data dari nomor 3 ya. Kemudian setelah itu kalau ternyata perlu file statik, akan di-retrieve dari nomor ini, nomor 2 ya. Selanjutnya ketika udah dirangkai, maka akan direspon kembali ke server, ke klien. Kemudian di klien baru divisualisasikan. Nah, di sini ketika perlu static image atau static file, baru dia akan meminta ke server side. Nah, oleh karena itu konsep retire seperti ini kita akan selalu gunakan. Paling sederhana. Kalau adik-adik buat aplikasi kemarin, yang paling ada kan retire aja, ada klien, kemudian ada server plus database-nya di satu. Nah, kalau retire ini server, business logic, kemudian data storage dibedakan, kemudian ada lagi satu data untuk server static. Ini semuanya ada tujuannya nanti ketika adik-adik bahas sistem terdistribusi. Kenapa harus dibedakan? Nah, sekarang kita akan bahas middleware-nya ini, jadi API-nya aja. Jadi ini kita akan abaikan. Logiknya adik-adik sudah buat di web, materi web, kemudian kita akan buat bagaimana jembatannya antara logic yang ada buat dengan presentation tire atau Flutter nanti dengan sebuah middleware ya. Oke. Pada dasarnya kita akan menyebutnya adalah API, Application Programming Interface. Jadi di sini memiliki tugas salah satunya yang nanti berkaitan dengan mata kuliah ini adalah provide data ke front end. Kalau di workshop kemarin front end-nya dengan React ya, sini dengan Flutter, persis sama. Sehingga UTS kemarin juga kan menggunakan endpoint yang sama. Benar ya? Tidak ada beda ya. Saya belum lihat hasil dari video UTS adik-adik, tapi yang kemarin baru berhasil ketika offline itu baru
Dharma ya. Yang lainnya belum saya periksa. Oke. Nah itu tujuannya salah satunya ini. Belum lagi nanti kita akan menggunakan ada namanya istilahnya event driven. Untuk API ini menggunakan socket.io. Jadi adik-adik nanti kalau buat IoT, buat message ya atau chatting dengan ini. Kemudian berikutnya yang paling sering adalah itu integrasi. Ya. Nah khusus untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang ini aja dulu terkaitannya ya. Nah semua web service dapat memprovide API ya. Tapi tidak semua API menjadi sebuah layanan web service. Jadi web service itu layanan ada interface, ada upload image, kemudian intinya bagaimana kita memberikan layanan pada sebuah web. Ya, jadi web itu dapat memiliki API. Tetapi API adalah satu dari micro frameworknya dari sebuah web. Jadi interface-nya adalah sistem to system, bukan ke manusia. Jadi nanti penggunanya siapa? Penggunanya adalah aplikasi pihak ketiga, kemudian intinya aplikasi lah, bukan manusia ya usernya. Sehingga dia istilahnya adalah application programming interface. Kalau di UI user interface, ya sama-sama interface. Gitu. Nah ini tentu ada pernah lihat kemarin di web beberapa fungsi dari API yang sini sudah pasti ya dari pernah gunakan, yang ini juga sudah pernah. Nah yang ini yang belum pernah, bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ketika nanti ada yang menggunakan yang sekarang kita kan bahas yang ini ya, yang ini sudah dengan pihak kemarin. Nah yang ini di UAS nanti ada saya bebaskan untuk mekanisme autentikasi. Ada boleh menggunakan autentikasi dengan data sendiri, boleh menggunakan Firebase. Nah kalau sudah menggunakan Firebase maka ada sudah mengenali. Ya, belum nanti ternyata di aplikasinya itu kita ada interaksi dengan payment gateway. Kenal lagi yang ini. Nah, intinya sekali adalah API itu memiliki fungsi untuk integrasi, transformasi, kemudian kita juga harus mampu menganalisis bagaimana API itu bekerja, endpoint mana saja yang ada hitnya tertinggi. Kemudian juga kita harus mampu menangani security dan mampu memonitoring ada error, kemudian ada error handling lah di sini, monitoring ini. Ini ada kaitannya dengan analitik. Ya. Nah di bawahnya ini terkait dengan integrasi internal, kalau yang di luar ini eksternal. Intinya nanti interface-nya itu adalah yang bisa nanti dikomunikasikan dengan API kita adalah yang web apps, kemudian pihak ketiga dan software as a service apps. Nah, software as a service app ini terkait misalnya ada yang menggunakan cloud computing, misalnya ada banyak library untuk misalnya katakanlah face detection yang sudah belajar machine learning. Oke, ada yang belum dapat ya. Pernah nggak membuka bisa lah apa namanya? Kalau dapat machine learning ya, TensorFlow. Ya, TensorFlow menghadirkan ini sehingga kita bisa integrasikan dengan web app atau mobile app kita untuk misalnya labeling, deteksi human, kemudian deteksi objek. Itu adalah menggunakan software as a service. Oke, next. Ini saya kenalkan aja sedikit, nanti sebenarnya kita akan bahas ini aja. Yang adik-adik sering menggunakan kan ini ya, sudah pernah. Kemudian ini juga kakaknya sebenarnya SOAP, tetapi hanya beda di mekanisme pengiriman data. Nah, sebentar kita akan fokus ke yang satu ini. Karena sebenarnya yang lainnya ini sudah pernah kita bahas di web API. Ya, jadi kita fokus ke satu ini aja respon. Karena kita sebentar akan membuat fokus di respon. Oke. Selanjutnya REST API in action. Jadi sederhananya sekali adik-adik sudah sangat paham ini. Ya, nanti kita hanya perlu menitipkan token di sini setiap akses. Sesederhana itu. Tapi sebelum dapat token kita harus buat mekanisme autentikasinya. Jadi mekanisme autentikasi inilah yang kita akan bahas hari ini. Ya. Jadi setiap ada get kemudian apapun itu
Sekecil apapun endpoint-nya adik-adik gunakan, adik-adik harus bertanggung jawab terhadap servernya atau aplikasinya. Ketika adik-adik membuka sebuah endpoint untuk publik tanpa ada token, maka kemungkinan akan terjadi banyak akses. Ya, terjadi banyak akses dan itu terkait dengan isu keamanan itu tidak disarankan. Sehingga ketika adik-adik membuka sebuah endpoint untuk retrieve data untuk publik, walaupun hanya internal, itu wajib ada tokennya. Ya, oke. Mengapa demikian? Jadi sebelum kita lanjut, mengapa kita perlu autentikasi? Saya bahas sedikit juga, yang mengingatkan aja bahwa ini yang nanti kita akan retrieve bodinya, kemudian sebentar kita akan fokus ke URL design, ya, karena nanti di sini yang kita akan sisipkan tokennya. Ya, kali ini udah clear ya, adik-adik, tidak ada pertanyaan ya terkait dengan bentuk data. Bentuk data ini murni adik-adik yang kreasikan nanti. Ya, murni. Yang penting nanti adalah adik-adik memahami struktur JSON, key dan value-nya, kemudian nanti ditranslasikan ke objeknya, DTO-nya di Flutter. Ya. Oke, nah sekarang baru masuk ke autentikasi. Sebelum kita masuk terkait API yang basic, ada pertanyaan dulu? Atau masalah yang di UTS kemarin ternyata banyak yang nggak tampil data, tetapi ternyata setelah diselesaikan solusinya adalah adik-adik hanya beda di endpoint-nya yang kemarin Febri, endpoint-nya beda ya. Kemudian tipe datanya risikometri, tipe datanya. Kemudian kalau tipe data juga ya. Jadi nggak ada masalah di retrieve MBA-nya, nggak ada masalah. Hanya di kurang ketelitian kalian aja ya. Baik, kalau tidak ada masalah kita lanjut ke autentikasi. Jadi mengapa kita penting? Yang pertama, REST API itu nggak bisa menyimpan session seperti web. Ya, ketika kita login, session kita tersimpan di web, tetapi kalau di API nggak bisa kita simpan, kecuali hanya di case server. Itu pun hanya token yang bisa tersimpan. Jadi requestnya harus selalu diiringi dengan dititipkan sebuah code. Jadi code-nya itu sejenis untuk mengidentifikasi siapa yang akses. Nah, mengapa itu penting? Ya, pertama adalah ketika kita akses sebuah endpoint, katakanlah, adik-adik contohnya buka web, ya mungkin ketika mengakses sebuah fitur harus login berkali-kali. Ya, di login sekali kita bisa akses fiturnya bila session yang menyelesaikan itu. Tapi kalau di REST API nggak bisa. Yang kedua, tanpa autentikasi kita akan sulit untuk mengidentifikasi siapa yang akses. Ya, siapa yang akses, kemudian haknya si pengakses itu ke mana saja. Itu terkait authorization. Berikutnya, kita juga tidak akan memberikan spesifikasi tanggung jawab kepada user. Contoh misalnya adik-adik ketika delete data, katakanlah penawaran ya di siap. Walaupun misalnya where-nya name itu nggak kelihatan di interface user, tetapi di sisi backend selalu ada pagar, selalu diisi where name. Kalau lihat dari depan kan kita melihat hanya menghapus kode mata kuliah aja ya. Jadi adik-adik hanya melihat hapus kode mata kuliah ini dari database atau dari penawaran, kan hanya seperti itu ya. Nah, di backend-nya selalu ada name. Hapus kode mata kuliah dan hapus data mata kuliah ketika kode mata kuliah 123 dan name 321, selalu seperti itu. Mengapa demikian? Itu untuk menghindari akses yang ilegal. Contoh misalnya adik-adik berlaku curang nih, ya, andai kan tidak ada nih,
Nah, dihapuslah kode penawarannya atau pengambilannya dari Tegar. Anggap saja kode pengambilannya itu adalah ini kode pengambilan ya. P minimnya, katakanlah minimnya, kemudian pengambilannya 2 misalnya. Karena kita tahu minimnya dari kode pengambilan, bisa saja kita pengambilan kodenya kita ganti nih, coba 1 2 2 1. Ini udah boleh berbeda, tetapi ini ke mahasiswa yang berbeda. Andai kan adik-adik misalnya, adik-adik ini adalah di sini. Kemudian tujuannya menghapus ini. Tapi adik coba, saya coba ganti FE-nya jadi 2. Ini kalau tanpa where name, tanpa ada where name sama dengan 1 1 dan P sama dengan 1 1 2 1 1. Kalau tanpa ini, maka ini diganti jadi 2, hilang kode orang. Ya, tetapi kalau masih ada NIM, ya masih ada NIM, ya NIM-nya sampai dengan 1 1, walaupun ini ada yang diganti, tidak akan memberikan aksi apa-apa, karena nyatanya di database nggak ada yang demikian. NIM 1 1, tetapi pengambilannya 1 2 nggak ada. Ya, nah itu mengapa di token itu selalu mengidentifikasi user siapa yang mengakses. Oke ya. Nah berikutnya, sehingga kita harus sangat teliti ketika kita membuat sebuah endpoint. Siapa yang mengakses, kemudian mekanisme aksesnya serta hak aksesnya, itu harus kita declare dulu. Nah itu ada hubungannya sebentar dengan otorisasi. Ya. Nah selanjutnya, mengapa itu penting? Ya sesuai yang tadi saya sampaikan, yang data security terkait akses ke data. Saya dulu pernah bekerja di programmer. Ini where name-nya ini saya hilangkan, ya persis seperti kode tadi saya. Tetapi enggak, di database itu hanya seperti ini. Delete from delete TB penawaran web name. Nah kan seperti itu ya. Nah ini saya lupa kasih, sehingga seluruh penawaran bisa taruh itu hilang. Itu bitanya ketika ada lupa mengisikan siapa yang akses. Itu berlaku juga di autentikasinya. Ini pernah saya alami, sehingga waktu itu bersurat bahwa ada kegagalan di sistem disampaikan. Ya itu fatal sekali. Yang kedua, berikut ini ada hubungannya dengan user privacy. Jadi terkait dengan hak aksesnya, kemudian juga untuk melindungi dari salah penggunaan data. Atau nanti misalnya ketika ada adik-adik retrieve, contohnya ini, kalau ini kan delete ya. Kalau retrieve misalnya penawaran ini tanpa akses dari name adik-adik, maka kita akan dapetin penawaran orang lain. Sama halnya kalau tadi delete, kalau ini select. Sehingga nanti penawaran itu bisa saja dengan miss atau kesalahan penggunaan atau penggunaan yang berlebihan istilahnya. Nah berikutnya terkait dengan compliance, terkait dengan bagaimana regulasi yang diterapkan dari sebuah bisnis itu kita relevansikan dengan API kita. Oleh karena itu sebentar kita akan mengenal policy based access, policy based access, role based access, dan attribute based access. Nah berikutnya API itu juga harus kita bisa monitoring terkait dengan hitnya, kemudian maksimum hitnya kita harus selalu monitoring di sini. Ya, oke. Itu mengapa kita perlu autentikasi dan otorisasi. Jadi dua hal ini bukan tidak bisa kita bandingkan, tetapi mereka selalu ada berdampingan. Ya, autentikasi itu merupakan sebuah proses untuk memverifikasi username dan password tersebut memiliki hak ke sistem. Ya. Kemudian kalau otorisasi, ya autentikasi dulu, oke, baru berikutnya
username dan password tersebut memiliki akses ke fitur mana saja, yaitu otorisasi. Ya, ini sama halnya dengan database. Ketika kita setting database, sebuah user A itu memiliki grant access read, delete, ataupun update atau hanya read saja. Ya, oke. Nah, lebih detailnya lagi, sederhananya adalah autentikasi mengidentifikasikan siapa diri Anda mengakses ke web atau ke aplikasi dengan sebuah kredensial berupa username dan password. Kemudian kalau ternyata valid, maka dia akan diberikan kode khusus atau biasa kita sebut dengan MPK. Ya, berikutnya basic dari sebuah autentikasi, kita ada kenal dengan 3 yang basic autentikasi, token base sama secret key. Nah, basic autentikasi yang pertama terkait dengan ini adalah username dan password di hash menjadi kode 64 atau base 64. Jadi sebenarnya ini kalau kita sederhanakannya adalah username dan password, yaitu disisipkan di header, sama-sama di authorization. Ketika adik mengakses sebuah API itu ada di authorization, ada di headernya, sama kita sisipkan di sana. Tetapi kodenya ini memiliki arti berbeda. Kalau basic ini adalah merupakan username dan password plus ID-nya. Requestnya sama. Jadi setiap kita request selalu sisipkan ini. Lalu apa implikasinya? Setiap request mereka harus mengakses query-nya ke database web. Jadi setiap akses mereka harus mengakses select from user web, user namanya ya, sama dengan XSS dan password. Selalu seperti ini ketika mengakses endpoint, ya, karena kita selalu berpatokan pada ini. Dan kelemahannya ini bisa kita decrypt kembali. Ya. Berikutnya adalah token base, ini yang umum terjadi, yang umum kita gunakan. Jadi user dapat autentikasi valid, maka akan digenerate sebuah code. Jadi kalau JWT akses itu generate code-nya di case-nya server. Tetapi dengan Lumen sekarang mereka nge-generate token di tabel. Ya, di tabel user, di token, bukan ke tabel user sini. Ya. Ke token dia. Ya, jadi ada di satu tabel khusus untuk menampung token. Ketika tokennya itu ada di tabel tersebut, maka akses diberikan ke endpoint-nya. Jadi nggak ngecek ke sini dia. Ya. Kenapa tokennya itu bisa lebih sedikit? Kalau bisa kan seluruhnya. Ya, siapapun yang memiliki akses ke sini bisa diberikan akses ke endpoint. Jadi kemungkinannya akan lebih banyak. Tapi kalau token itu akan di-generate dan ada masa lifetime-nya, bisa dia di-setting 1 jam, bisa 1 hari. Kalau udah dari luar itu tokennya udah expired. Nah, itu kelebihannya JWT atau token based autentikasi. Berikutnya, ini yang nanti saya harapin adik-adik menerapkan OAuth. OAuth yang saat ini ada 2 provider, ada dengan Facebook, boleh, atau dengan Google Service. Ya, ada sebenarnya lagi satu ini masih ada kaitannya dengan OAuth ketika kita menerapkan, tapi ini di aplikasi ya, di user interface itu ada istilahnya SSO. Ya, kalau di API belum ada itu single sign-on-nya. Jadi masih komunikasi antara peer-to-peer aplikasi. Ya. Oke. Berikutnya ini yang terkait dengan key autentikasi ini lebih secure daripada JWT ya. Karena apa? Di sini kita nge-create key, ada signature, ada token, kemudian ada date atau time ya, yang tersimpan dicocokkan dengan resource authorization yang di server. Kalau sebelumnya dengan JWT hanya seperti ini aja.
ya hanya dua sisi. Kalau di key, jadi ada salah satu untuk validasi key-nya ini, key-nya ini aktif atau tidak. Ini ada kaitannya ketika kita menggunakan micro framework dengan beberapa aplikasi. Jadi aplikasi misalnya contoh kalau microservice di Gojek ya ada GoPay, ada Gojek, ya ada GoPay, Gojek, ya ada GoFood lagi satu. Kan mereka ada aplikasi yang berdiri sendiri juga kan, GoPay ada, GoFood juga ada, Gojek ada. Tetapi key-nya mereka tersimpan di satu ini aja. Tokennya dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh micro framework masing-masing. Hanya ketika dia nge-create token, cocokkan dulu ke sini, ke server pusatnya. Ya baru nanti direspon ke masing-masing layanan. Itu terkait KOTKS. Jadi ini contohnya nanti ketika kita memiliki aplikasi yang merupakan microservice dan sudah tersebar secara lebih luas atau digunakan secara lebih luas. Jadi harusnya sudah menggunakan APK autentikasi. Ya. Oke. Nah itu terkait autentikasi. Ada ini pertanyaan. Febri, hai, kenapa? Sakit? Enggak. Oke. Ada ini pertanyaan sebelum kita lanjut ke autorisasi. Yang kemarin belum sampai di autentikasi. Siapa yang sudah sampai di autentikasi lumennya? Ada yang sudah menggunakan lumen? Tegar? Belum. Berarti semua masih full stack Laravel kemarin. Oke. Nah sekarang autorisasi. Jadi autorisasi itu orang masuk ke sebuah katakanlah kantor ya, dengan biasanya name tag itu ya kalau di IT misalnya masuk ke server, masuk ke divisi setiap divisi itu menggunakan name tag. Jadi kita masuk kantor, name tag-nya itu masuk, tetapi kita masuk ke ruangan-ruangan itu kita harus perlu akses. Nah inilah yang mengidentifikasikan sebagai otoritas. Jadi si token ini, si user ini kemana saja bisa diizinkan. Apakah kita bisa izinkan delete, update, kemudian kita bisa mengizinkan akses fitur A, B, C, kemudian kita bisa izinkan secara spesifik ketika ada dua manajer A dan manajer B, sama-sama manajer dia, tetapi memiliki beda privilege. Itu juga bisa kita atur di sini. Pertama kita ada kenal role base, attribute base dan policy base. Ya. Nah role base ini yang umum kita terapkan. Jadi nanti ngembangin sistem pasti ada level user. Ya. Level user itu udah sepaket. Kalau admin kita bisa mengakses semua fiturnya plus grant akses ke database. Kemudian manajer lebih sedikit fiturnya kalau menggunakan inheritance atau apa inheritance pewarisan ya, meter pewarisan. Jadi dan berarti dari atas ya, dari user paling rendah dulu sebenarnya admin, ini paling rendah yang di bawah ya, admin dapat mengakses fitur katakanlah user, kemudian kita, kemudian manajer lebih di atas lagi, tetapi mewariskan sifat dari general ini sehingga dia selain sebagai general juga bisa sebagai manajer. Nama lagi fiturnya, kemudian administrator paling lengkap. Kan seperti ini yang umum. Nah itu kita istilahkan dengan role based access. Ya. Nah di Laravel itu bisa semuanya. Sangat bisa. Jadi kita bisa terapkan role based access, kita buatkan kelompok akses atau kelompok level tertentu. Ini yang umum sekali. Kemudian berikutnya adalah attribute base. Ini yang belum pernah saya gunakan. Ya, attribute base ini contoh misalnya, saya pernah menggunakan ini ketika kemarin buat aplikasi kesehatan.
Contohnya misalnya ya, sama-sama saya contoh nih, sama-sama dokter nih, ya sebagai dosen dapat mengakses fitur si akademik. Ngapain aja, apakah termasuk delete, atau update. Kemudian saya setting dosen A lagi, dosen A dapat akses semuanya. Itu terkait dengan policy based access. Ya, jadi hubungannya seperti ini. Relasi asetnya ketika ada sebuah itu terkait dokumen, ya terkait dokumen untuk pemeriksaan fisik. Di user tersebut di level tersebut, ada level, ada user dapat diberikan akses yang berbeda sesuai dengan kebijakan. Nah, ini contohnya ya. Ketika role based access itu based on role, based dari sebuah tanggung jawab, tetapi policy based access lebih ke kebijakannya. Nah, di sini ada lot of flexibility atau fleksibilitas yang sangat tinggi ketika admin memberikan akses ke seorang user. Nah, ketika level dokter, level dosen, dia dapat mengakses apa aja, kita tinggal centang-centang. Misalnya dosen putra, dia dapat mengakses akademik, dapat read dan delete, tetapi misalnya Bumati karena dia sebagai dosen biasa, dosen memang, tapi dia hanya bisa mengakses read saja di si akademik. Nah, itu modelnya ya. Oke, ini harus adik-adik terapkan juga nanti di endpoint-nya. Jadi Lumen sudah sampai pada Laravel ya yang saya explore sudah sampai pada policy based access control. Nah, kalau Lumen saya belum tahu. Kalau Lumen yang sebentar kita akan coba adalah yang token based access control berdasarkan role base-nya. Jadi kita akan sebentar menerapkan hanya dua ya, level, ada pengguna, ada admin. Nah, sesuai dengan level ini. Oke. Selesai untuk teori kita dan pertanyaan sebentar sebelum kita masuk ke teknis membuat API dengan Lumen. Tetapi ini hanya untuk pengantar ya, adik-adik bebas. Nanti di service distribusi dapat Flex, kemudian di web dapat Laravel, boleh juga. Ya, intinya sekali kalau nanti ada membuat sepaket ya, nanti juga sakit atau proyek sepaket. Jadi ada web untuk admin, kemudian penggunanya kita berikan mobile atau front end dia, maka ya ada pilihannya hanya full stack. Jadi dengan Laravel biar sekali kerja untuk buat aplikasi. Tapi ketika ada menerapkan satu tanggung jawab, misalnya ada yang berfungsi memiliki tugas sebagai backend atau sistem integrasi, yang mungkin Lumen ini. Jadi Lumen tanpa interface. Ya. Nah, beberapa hal penting yang nanti perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah API. Pertama adalah menggunakan protokol HTTPS. Terutama nanti ketika ada menerapkan yang basic autentikasi menggunakan username dan password yang di hash, itu harus menggunakan HTTPS ya. Kemudian berikutnya ya paling tidak disarankan menggunakan token based access dengan limit permission. Jadi limit permission ini terkait dengan otorisasi tadi ya. Jadi menggunakan level, boleh menggunakan atribut. Kemudian secara periodik ini kita mesti pantau. Ini yang sering sekali diabaikan. Sering sekali. Contoh ketika kita membuat sebuah layanan dengan pihak ketiga ya, padahal secara kebijakan artinya hubungan bisnis to bisnis, contoh misalnya sekarang kita kerjasama dengan Bripa BRI ya, contoh Unisa, tapi suatu saat ternyata Unisanya pindah kerjasama dengan BRI, jangan sampai nanti di atas sudah putus komunikasi, sudah ada perjanjian, tetapi Bripanya masih kita bisa gunakan, jangan sampai seperti itu ya, karena ini berkaitan dengan
regulasinya. Berikutnya secure token storage. Nah, saat ini mengapa token di case-nya di server itu dihilangkan? Sekarang semuanya menggunakan database, ya, supaya lebih lebih secure kalau saya baca. Karena setiap kita akses, setiap kita login, tokennya itu selalu diganti. Jadi nggak ada yang token habis lagi. Berikutnya ya memungkinkan nanti adik-adik menggunakan dana pihak ketiga untuk autentikasi, supaya nanti sisi autentikasinya itu nggak memberatkan aplikasi atau sistem yang dia dikembangkan. Ini sangat memudahkan. Ya, pertama adik-adik nggak perlu menyediakan manajemen lupa password, manajemen email, nggak perlu menyediakan itu. Adik-adik cukup mencatat email yang aktif ya di database adik-adik serta tokennya. Ya, entah siapapun yang punya itu, si Google yang nanti ngatur. Lupa password dia juga ngatur. Ya, salah satunya ada yang bisa menggunakan Google Workspace, kalau Facebook juga ada. Ya. Kemudian error handler ini jangan sampai nanti kelihatan ke ada ngirim error ke klien, apalagi sampai 505 kelihatan query-nya. Jangan sampai seperti itu di error di respon di klien, ya. Kemudian red image, ya ini masih berkaitan dengan level aksesnya. Oke. Berikutnya secara sederhana seperti tadi saya sampaikan, jadi kita mengakses dulu sesuai dengan autentikasinya, ya, username, password ataupun token, ya. Setelah diberikan akses, baru nanti service provider ini memberikan akses token. Yang berikutnya token itu kita selalu gunakan ke transaksi API, ya. Nah, sementara kita akan menggunakan domain. Jadi seperti saya sampaikan, domain ini merupakan sebuah micro framework dari Laravel-nya sendiri. Kemudian kalau kita di Laravel dengan full stack, sementara domain ini hanya untuk membuat microservice, ya, sehingga secara speed ya dia jauh lebih cepat karena tidak memberikan library yang aneh-aneh, tidak install package yang aneh-aneh terkait dengan visualisasi, murni hanya untuk menghasilkan JSON saja, ya. Oke. Nah, ini nanti secara square diagram yang nanti adik-adik akan terapkan. Contoh implementasinya nanti sama seperti Laravel, ya. Ada kalau di Laravel kan middleware-nya menggunakan out atau santu. Kalau di sini juga sama dengan out. Kemudian ini terkait dengan yang lebih spesifik per function. Pada dasarnya nanti ketika ada user, ya usernya kita mulai dari sini, ya, web app atau mobile, ini selalu kita berikan autentikasi code. Ya, ini kita minta dulu login, setelah login ada autentikasi code, baru kita sisipkan. Ini detailnya dari analogi tadi yang depan, ya. Oke. Nah, adik-adik sudah siap, adik-adik kita praktikum sedikit sekarang dengan domain khusus, ya. Nah, materinya saya ambil dari online resource, jadi saya belum sempat cek, tetapi saya sekilas masih menggunakan domain 8, sementara saat ini sudah domain 11 barangkali. Oke. Silakan bisa dimulai, di share dulu sumbernya. Semua menggunakan PHP 8, ya.